Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan membaca surat Fatihah dengan baik dan benar menurut aturan yang berlaku. Di video sebelumnya saya membahas bahwa baca Fatihah dalam sholat itu adalah rukun yang harus kita penuhi. Nah, makanya saya coba di sini akan mempraktekkan baca Fatihah dengan satu ayat. Kemudian nanti juga bagaimana cara menyambungkan dengan baik dan benar. Kenapa? Kita suka mendengar di imam-imam atau para imam di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, ada bacaannya yang memang seperti itu adanya, ada yang bagus dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengetahui hukumnya, mengetahui aturannya, kita bisa dalam tanda petik bisa menilai dan kita bisa ambil bagian kalau toh kita misalkan dijadikan imam atau ditunjuk jadi imam oleh TKM tertentu. Boleh kita ke depan itu supaya kita bisa memimpin sholat itu dengan baik dan benar, dan makmum yang bermakmum kepada kita insya Allah dengan Fatihah yang bagus, Fatihah yang sesuai dengan aturan, sholatnya insya Allah dikategorikan sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan Fatihah ketika sholat misalkan dengan cara satu ayat yang saya contohkan barusan, itu dalam upaya mengantisipasi napas kita yang memang terbatas. Jangan dipaksakan. Tapi di lain momen, terutama di momen-momen taraweh, di momen-momen sholat-sholat yang bukan hanya 2-4 rakaat, tapi lebih dari 4 rakaat, taraweh lah misalkan, kita suka menemukan imam-imam yang memang bacaannya agak cepat dari biasanya. Di sholat-sholat fardu, standar bacaannya. Ya, paling durasi sholat yang sering dilakukan oleh rata-rata umat muslim, umat yang beriman sholat itu di durasi 5-7 menit dengan bacaan yang standar. Tetapi ketika di bacaan taraweh, kita suka mendengar seorang imam yang bacaannya agak cepat. Dan itu memerlukan napas yang cukup dan juga ilmu bacaan yang mumpuni dengan cara bagaimana mewasolkan huruf tersebut dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Boleh baca Fatihah satu ayat dan juga boleh baca Fatihah disambungkan ayat satu ke ayat berikutnya. Contoh yang disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ada kadang-kadang kita mendengar bacaan orang yang memimpin sholat atau dalam momen-momen bacaan di luar sholat yang mungkin lupa atau mungkin tidak memahami. Ada kalimat yang harus dibaca dengan misalkan bismillah ke alham. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham itu seharusnya. Ada juga yang sering kita dengar bacaannya bismillahirrahmanirrahim alham. Nah, itu ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim alham itu salah. Lebih baik dibaca satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih baik seperti itu. Kalau mau diwasolkan, disambung bahasa mudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Tadi juga ke bawahnya ada kalimat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diwakafkan. Lanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau disambung dari iyyaka ke ihdi, si hamzahnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan nu'ih. Harus dinas kalau diwasolkan. Daripada mengundang kontroversi, mengundang bahkan bisa berujung ketidaksahan dalam sholat. Karena ada yang salah dalam bacaannya. Lebih baik bacaannya cukup satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih baik seperti itu. Tapi kalau mau diwasol, saya bilang boleh. Cuma si alif atau hamzah di antara nun dan ha itu harus hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Dan juga kadang-kadang kita juga suka mendengar atau mungkin merasakan mengikuti sholat taraweh yang agak cepat. Bahkan Fatihahnya itu disatu napaskan. Catatan boleh tidak? Boleh. Selama bacaan Fatihah tadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasti yang cepat itu tidak atau ayat per ayat. Tapi ada istilah diwakof atau diwasolkan, disambungkan. Nah, cara menyambung ini yang harus betul-betul dipahami secara seksama. Contoh, misalkan Fatihah mau disatu napaskan. Boleh. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Yang tidak bagus, tidak benar, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang salah. Ya. Silakan sahabat-sahabat mempraktekkan sholat dengan cara membaca Fatihahnya disambung atau diwasol, tapi tadi seperti tadi seharusnya. Dan juga silakan baca Fatihah ketika sholat di luar sholat dengan cara diwakafkan ayat per ayat. Insya Allah dengan cara itu bacaan Fatihah kita ditilai baik dan benar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.